Oke, pada kali ini kita akan mereview terkait proses asuhan perawatan dan bagaimana itu cara mendokumentasikannya ya. Jadi topik ini sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan dari awal ya, dari mekanisme pengkajian sampai dengan mekanisme evaluasi ya. Jadi ada namanya nursing care process ya, ada 5 step, 5 tahapan dari pengkajian, penegakan diagnosis, intervensi perencanaan, implementasi, dan juga mengevaluasi di sini ya. Ini ya, jadi kalau kita lihat dari gambarannya di sini ya, jadi gini terus muter terus ya dari setelah saya mengkaji, menentukan diagnosis, buat perencanaan, mengimplementasikan, dan terakhir yaitu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan khusus ya, atau tujuan umumnya sudah ditetapkan atau tidak di sini. Nah, kalau kita ngomong diagnosis ya, di sini kan sudah sempat diajari ya, sudah sempat buka terkait buku SDKI ya, yaitu standar diagnosis keperawatan di Indonesia. Ini bagaimana kita menentukan nursing diagnosis. Nah, untuk kita menentukan intervensi atau perencanaan, ya, kalian pastinya sudah membuka terkait standar luaran keperawatan Indonesia dan standar intervensi keperawatan Indonesia ya. Jadi ini yang dikatakan triple S-nya Indonesia ya, SDKI, SLKI, dan SIKI di sini ya. Ini ya terkait proses ya. Jadi kalau kita ngomong profesional pemberian asuhan perawatan ada prosesnya ya, namanya IR ya, informasi dikumpulkan atau di sini dikatakan anamnesa, bagaimana pemeriksaan dan sebagainya ya. Terus untuk A-nya yaitu analisis informasi ya. Jadi ini dihasilkan dari diagnosis atau masalah dari yang dirasakan oleh klien atau pasien di sini ya. Terus dari R-nya yaitu rencana pelayanan atau care plan-nya itu seperti apa ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari si pasien yang mana di sini nanti dievaluasi ya mekanismenya dengan SOAP ya, data subjektif, objektif dari analisis dan planningnya seperti apa ya. Ini nanti ada namanya implementasi dan ada namanya monitoring. Kalau sudah selesai dievaluasi ya dikaji ulang, dilakukan terus ya. Ini namanya asesmen ulang ya, terus menerus dilakukan sampai kapan ya, tentunya sampai pasiennya sembuh ya, atau pasien pulang atau pasiennya meninggal ya. Jadi nggak mungkin lah dievaluasi lagi atau dikaji lagi kalau sudah pasiennya meninggal di sini ya. Ini kalau dari pengertiannya ya, kita review sejenak ya. Jadi dari pengkajian keperawatan yaitu bagaimana seorang perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematik, menyeluruh, singkat, dan juga berkesinambungan. Untuk rasionalnya untuk apa ya? Jadi kalau kita ingin menentukan permasalahan pasien, kita harus tahu nih masalahnya ini dari mana, kita mengetahui itu ya dari kita proses mengkaji nih ya. Jadi dan selain itu juga mengkaji juga bisa menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan dari pasiennya seperti apa. Ini untuk step-step dari pengkajian ya. Yang pertama mengumpulkan data riwayat kesehatan, mewawancarai keluarga ya, bisa melakukan pengkajian kesehatan atau pemeriksaan fisik ya. Ada juga meneliti catatan kesehatan yang lalu dan bisa mengorganisasikan, menganalisis dan mensintesis data. Ini ya kalau kita lihat dari komponen dasarnya ya. Bisa kalian lihat sendiri ada data biografi, informan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, sampai dengan bagaimana kita menentukan formulasi masalah. Nih kalau kita menggunakan pengkajian pendekatan dengan fungsional Gordon ya. Jadi ada 11 pola di sini, ada persepsi, ada nutrisi, eliminasi, aktivitas, istirahat, persepsi kognitif, ada persepsi diri, ada pola peran hubungan, ada seksualitas, ada coping, dan ada nilai dan kepercayaan ya. Ini yang biasanya sering digunakan ya dalam suatu pengkajian ya. Jadi di form pengkajian tuh ada 11 fungsi keperawatan Gordon. Misal kalian sudah memiliki ini ya buku proses dan dokumentasi keperawatan yang kuning itu ya, itu juga ada unsur-unsur dari ini ya. Dan juga ada unsur ini ya yang per sistem ya, ada 6 sistem ya, ada blood, brain, bladder, bowel, dan bone ya. Jadi dari unsur pernafasan ya, sirkulasi ya, otak ya, perkemihan sampai dengan tulang atau muskuloskeletal di sini ya. Dari Nanda juga ada domainnya ya, ada 13 kalau dari Nanda ya. Ya intinya sama sebenarnya ya, ada yang dikembangkan saja di sini ya. Ada promosi kesehatan, nutrisi, eliminasi, aktivitas ya, persepsi juga ada ya.
seksualitas ada ya, sampai dengan bagaimana tumbuh kembang itu juga ada dalam domain nada di sini ya. Ini kalau kita lihat dari pendekatan triple S ya, SDKI, SLKI, Psiki ya. Yang di sini ada 5 komponen, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Yang mana itu dari setiap komponen ini dia dibagi juga nih. Fisiologis ada ini ya, ada respirasi, sirkulasi, nutrisi. Terusnya ya psikologis ada nyeri, ego, pertumbuhan ya, perilaku ada kepercayaan diri, relasional dan interaksinya seperti apa. Kalau lingkungan ini terkait dengan keamanan dan proteksi. Jadi intinya sama domain-domainnya, cuma hanya ada pengembangan dan ada yang disatukan seperti itu ya. Ini kalau bagaimana ketika kita setelah mengkaji, ya setelah mengkaji kan kita temukan ada data subjektifnya dan data objektifnya nih. Nah dari situ kita bisa menentukan nih ya, kira-kira dari etiologinya nih penyakitnya seperti apa nih dasarnya, sehingga kita bisa menentukan suatu masalah ya. Entah masalahnya itu seperti apa ya. Nah, di sini kan contohnya masalahnya nyeri akut nih. Karena kenapa? Ya si pasiennya atau klien sendiri mengatakan perutnya sakit. Ya. Nah, dari data observasinya, data objektifnya itu kelihatan nih wajahnya meringis, pucat ya seperti menahan rasa sakit ya. Sehingga dari mekanisme etiologinya kita bisa bikin nih, oh misalnya nih pasiennya emang pasca operasi sesar misalnya di perutnya, otomatis kan ada pembedahan tuh ya. Normal kalau misalnya ada rasa nyeri ya ditulis nih dari pembedahan ada istilahnya perlukaan di area insisi dan sebagainya sehingga ada masalah nyeri akut. Ya ini ya dari analisis data timbullah suatu masalah nyeri akut yang mana di sini cikal bakal menjadi diagnosis keperawatan di sini ya. Ini ya sudah sesuai. Kalau diagnosis keperawatan apa ini kita flashback aja ya. Nah, jadi menentukan pernyataan, penjelasan, respon manusia ya dari status kesehatan ataupun resiko perubahan pola ya dari individu atau kelompok di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan, membatasi, mencegah dan merubahnya juga ya. Jadi 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam menentukan diagnosis di sini adalah intelektual, interpersonal, dan teknikalnya seperti apa ya. Di sini kalau kita membedakan antara diagnosis keperawatan dan diagnosis medis ya, kalau keperawatan fokus ke respon ya, kalau diagnosis medis fokus ke obat, bagaimana kita mengobati patologisnya seperti apa. Kalau keperawatan adalah responnya seperti apa. Nah, itu ya itu fokusnya ya. Sisanya ya bisa dibaca ya dari kalau diagnosis kebutuhan dasarnya, medis orientasinya seperti apa ya. Itu kalau kita lihat perbedaannya ya. Proses menyusun diagnosis keperawatan ada klasifikasi dan analisis data dan mengidentifikasi masalah klien, memvalidasi diagnosis keperawatan dan menyusun diagnosis keperawatan sesuai dengan prioritasnya ya. Ada beberapa jenis diagnosis, ada 3 ya, yaitu diagnosis aktual, resiko, dan promosi ya, atau yang sering dikenal dengan diagnosis wellness ya. Nah, dalam arti orang sehat pun bisa diambil diagnosisnya di sini ya. Supaya apa? Dia tidak terjadi sakit atau tidak menjadi sakit. Nanti harapannya seperti itu ya. Ini ada beberapa komponen diagnosis ya, ada masalah, indikator, ada penyebab, etiologi, ada sign and symptom ya, tanda dan gejala. Kalau kita ngelihat dari SDKI ya, minimal ada tanda mayornya nih 80 sampai 100% data ada. Jadi kalau tanda minornya tidak harus ditemukan di sini ya. Ini perumusan diagnosisnya ya. Ada 3 bagian, ada PES ya, problem, etiologi dan simptomnya. Ada masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda atau gejala. Kalau untuk 2 bagian ya ini biasanya digunakan untuk diagnosis resiko dan diagnosis wellness atau promosi kesehatan di sini ya. Kalau resiko biasanya langsung masalah ditandai dengan faktor resikonya apa. Kalau promosi kesehatan masalah ditandai dengan tanda gejalanya seperti apa ya. Ini kalau kita ngelihat standar asuhan keperawatan Indonesia ya, ini kan sudah sempat kita diskusikan ya terkait SDKI, SLKI dan Psiki, ini mekanismenya ya, diagnosis, ada luaran dan ada intervensi. Ya kalau diagnosis adalah tanda dan gejala, faktor risikonya seperti apa ya, kalau luaran tuh kriteria hasilnya seperti apa, kalau intervensi itu observasi, bagaimana terapeutik, edukasi dan kolaborasinya juga seperti apa di sini ya. Ini kalau hubungannya terkait diagnosis ya, luaran dan rencana perawatan ya. Jadi harus dari masalah, penyebab ataupun
tanda gejala itu kita fokuskan ke suatu tujuan sih ya. Tujuannya ada yang smart ya. Smart itu harus bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diukur ya. Sehingga itu dikatakan suatu kriteria hasil yang istilahnya bisa kita lihat, kita scoring, kita ukur, sehingga dari kriteria hasil tersebut kita bisa evaluasi ini tercapai atau tidak ya. Kalau tercapai seperti apa, kalau tidak tercapai seperti apa, kita bisa tentukan dalam evaluasi nanti ya. Ini ya dari masalah penyebab dan tanda gejala ini bisa kalian temukan di SDKI. Untuk tujuan dan kita hasil kalian bisa lihat di SLKI, dan untuk rencananya ini ya terkait intervensinya itu bisa kalian lihat di buku Siki nanti ya, bisa dibaca semuanya ketiganya itu ya. Untuk luaran keperawatan ya, kalau dari pengertian ada aspek yang dapat diobservasi dan diukur ya, udah jelas ya. Jadi bisa diobservasi dan diukur, dan ada scoringnya sehingga kita bisa melihat nih ya sebelum dan sesudah itu seperti apa hasilnya ya. Itu ya gitu kalau kita bicarakan tentang luaran ya. Ini tadi yang smart itu seperti apa ya, harus lebih spesifik, measurable ya, attainable, realistic, dan bisa diukur waktunya juga nih, time ya. Biasanya ada yang dikatakan kalau kita menentukan kriteria hasil itu misalnya 1 kali 4 jam seperti apa, lah itu kan sudah ditentukan nih berapa lamanya di sini ya. Ini contoh metode dokumentasi yang manual yang tertulis ya. Nah, ini yang berbasis komputer intinya sama ya. Jadi cuma kalau berbasis komputer itu biasanya bisa dicentang checklist dan sebagainya, nanti lebih simple biasanya ya. Dan kalau lebih simple menggunakan komputer hanya terkait softwarenya saja yang lebih mahal sepertinya ya. Untuk step selanjutnya yaitu bagaimana kita dari rencana ya, intervensi itu kita implementasikan, jadikan suatu tindakan ya. Kalau intervensi kan segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome. Jadi intervensi ini masih rencana ya, rencana treatment yang akan dilakukan nih ya. Untuk tindakan yaitu perilaku spesifiknya nih ya, yang istilahnya yang sudah dikerjakan nih ya, untuk yang sudah direncanakan itu dikerjakan sehingga jelas nanti hasilnya seperti apa ya. Ini untuk intervensi itu ya, ada harus bisa diobservasi, ada unsur terapeutiknya juga, ada unsur edukasi, dan ada unsur kolaborasi ya. Jadi itu ya, kalau observasi diberikan periksa, identifikasi, monitor ya, kalau terapeutik juga berikan, bantu, lakukan, dan sebagainya ya. Itu penulisannya dalam intervensi keperawatan ya. Ini kalau kita lihat dari kolom ya, dalam pertimbangan pemilihan intervensi ya, ada diagnosis keperawatan ya, dilihat dari hasil yang diharapkan seperti apa, intervensi keperawatan seperti apa ya, ada kemampuan pelaksanaan intervensinya, bagaimana penerimaan pasiennya, hasil dari penelitian juga boleh ya, terkait evidence base-nya ya, dan juga ada kemampuan perawatnya seperti apa. Ini contoh pengaplikasian triple S kalau kita buat dalam suatu tabel ya, misalnya dari diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ada respon alergi atau asma dan ditandai dengan pasiennya mengeluh sesek ya, batuk berdahak, ronki, bising, dan sebagainya di sini ya. Tujuannya di sini ada ini ya, selama 7 jam ya, bersihan jalan nafas bisa cukup meningkat atau sputum cukup turun ya, ronkinya cukup menurun, bisingnya cukup menurun, dan frekuensi nafas bisa normal ya, sekitar 12 sampai 22. Ini ada skalanya di sini ya, ada skala 4 dan skala 5 tujuannya ya. Untuk intervensinya di sini ada ini ya, bisa kalian lihat di Siki nanti ya, ada banyak ya. Dan harapannya yang ditulis di sini yang sudah direncanakan dan akan dilakukan di sini ya. Ya, dilakukan ketika apa? Ketika implementasi ya. Ya, dilaksanakan berdasarkan rencana, bisa dievaluasi ya, ada waktu, tanggal, dan jelas di sini ya. Itu terkait implementasi ya. Baru yang terakhir yaitu ada evaluasi di sini ya. Jadi dari pengkajian, dari analisis, semuanya itu kita evaluasi di sini ya. Evaluasinya itu seperti ini ya, mengumpulkan data yang sesuai dengan outcome-nya, membandingkan temuan dengan outcome-nya seperti apa, menghubungkan dan menganalisis tindakan perawatan dengan outcome ya, membuat kesimpulan terhadap masalah atau diagnosis, serta melanjutkan, memodifikasi atau menghentikan rencana keperawatan nantinya ya. Nih, bagaimana kita menarik kesimpulan dalam evaluasi nih ya.
Ketika kita revisi atau kita ganti perencanaan, jadi intinya dalam analisisnya itu tidak ada perubahan atau masalah belum teratasi. Nah, itu bisa revisi atau ganti perencanaan. Ya, hentikan perencanaan itu ketika masalah teratasi atau juga pasiennya meninggal atau pasien pulang paksa. Nah, itu ya, itu bisa dihentikan perencanaan. Kalau lanjutkan perencanaan, masalah masih ada, namun perencanaan tersebut masih efektif dilakukan. Jadi itu bisa dilanjutkan terkait perencanaannya. Ini contoh dokumentasinya ya, terkait evaluasinya, data subjektifnya dari hasil yang ditanyakan ke pasien, objektifnya yang dilihat dari perawat, ya analisnya seperti apa, teratasi sebagian atau tidak ada perubahan, ya planningnya bisa revisi perbaikan, bisa hentikan, bisa dilanjutkan. Ya ini ya. Ini bagaimana melihat perkembangan dari pasien yang terintegrasi ya. Itu ya kurang lebih kalau kita melihat dari review ya. Jadi itu kurang lebih dari proses perawatan, dari pengkajian sampai dengan evaluasi jadi satu ya. Itu ya. Semisal nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung. Semoga materi ini bermanfaat ya dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang lain. Terima kasih.